jadi imam kita jangan mengkhususkan doa. Doa yang diamini oleh banyak orang jangan dikhususkan. Contoh masalah kunut. Kunut itu Allahumma hdini biman hadait wa afini biman afait wa tawallani. Artinya itu doa untuk pribadi. Kenapa? Karena di situ ada yang mutakalim yang menunjukkan arti saya. Allahumma hdini, ya Allah tunjukkanlah saya. Nah, ini. Wa afini, berilah kami kesempurnaan kesehatan. Wa'fu anni, berilah kami ampunan. Saya maksudnya pribadi. Maka di situ wala yahtasu al-imam nafsahu bidu'a. Janganlah imam itu menentukan dirinya untuk berdoa. Kalau menjadi imam, ya buatlah doa itu yang untuk banyak orang. Misalnya Allahumma hdini diganti Allahumma hdina, Allahumma hdina biman hadait wa afina biman afait wa tawallana biman tawallait wa barik lana bima a'tait wa qina fa innaka taqdi. Sudah titik sampai itu. Doanya untuk orang banyak. Allahumma hdina, ya Allah tunjukkanlah kita. Kita itu berarti semua yang hadir. Kita semua Madinah. Ya. Ini doa dalam sholat kunut yang diamini oleh makmum. Tapi sholat yang di situ ada doanya yang tidak diamini oleh makmum, ya tidak usah dibuat jamak. Ya tetap misalnya Robbi Firli ya toh, Robbi Firli warhamni wajburni. Karena memang tidak untuk imam. Maksudnya tidak untuk banyak orang, khusus untuk imam, untuk sendiri. Sama juga berdoa seperti itu loh, mau Firli warhamni wajburni. Ini khusus masalah doa yang diamini oleh makmum. Dicontohkan dalam hal ini adalah kunut. Wa aminu al-qaumu, dan makmum kemudian mengamini. Ayo. Wala yarfa'una aydiyahum idza lam yasbut dzalika fil akhbar. Dan makmum tidak perlu mengangkat tangan ketika berdoa, tidak perlu mengangkat tangan. Dalam sebuah hadis tidak ada yang menerangkan. Apakah tidak boleh mengangkat tangan? Boleh. Yang penting tidak melebihi salah saharokatin mutawaliyatin. Tidak melebihi 3 gerakan yang berturut-turut, itu gak apa-apa. Memang gak ada hadis sing nerangno waktu sholat maca jenenge kono kemudian tangannya diangkat. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Tidak ada hadis ini. Tapi pertanyaannya apakah dilarang? Tidak. Tidak dilarang. Oh berarti boleh. Boleh dengan catatan. Apa catatannya? Boleh asalkan tidak melebihi salah saharokatin mutawaliyatin. Bagaimana prakteknya? Ya, prakteknya adalah kita tidak gerak langsung dan tidak gerak-gerak terus, tidak gerak langsung, tidak gerak-gerak terus. Jadi misalnya habis rukuk ya, habis rukuk terus iktidal. Salat subuh yang kedua rakaatnya, habis iktidal, setelah doa iktidal, kemudian kita membaca qunut. Angkatlah tangan itu, tidak melebihi. Sampai tidak melebihi berapa? 3 gerakan yang berturut-turut atau gerakannya terus menerus. Contoh, misalnya habis rukuk, sami Allahu liman hamidah. Ya tak? Ini jangan diturunkan. Sami Allahu liman hamidah. Langsung
Allahumma hdina biman hadait wa afina biman afait. Enggak apa-apa. Ya dah. Jangan diturunkan langsung Allahumma hdina. Ini penting ini. Jarang yang tahu ini. Lah kalau kita turunkan nanti diangkat lagi kemudian digerak-gerakkan lagi, batal sholatnya. Contoh, mari rukuk sami Allahu liman hamidah, terus medun. Habis medun kamu angkat lagi. Allahumma hdina biman hadait wa afina biman afait wa tawallana biman tawallait. Gerak-gerak ini. Barik lana bima atait wa qina syarra ma qadait ini barang. Batal sembayangi. Kita milih yang mana? Milih yang dibegar ning ini apa diingkup ning padha ae. Kamu begarkan ini enggak masalah. Ono hadise ono. Kalau berdoa tangannya dibegarkan seperti ini, dibesarkan, kita yakin bahwa yang diberikan oleh Allah itu adalah sesuatu yang besar. Terima ini. Terus ditempukkan tangan ini seperti ini. Contoh ini. Boleh. Ya, ada alasannya. Ya, diberi Allah itu supaya tidak kacar-kacir, supaya tidak hilang, supaya tidak ceblok seperti ini. Dan lebih sopan seperti ini. Ya, ini caranya. Jadi tidak ada larangan untuk ngangkat tangan, tidak ada. Mana ada? Memang tidak ada hadisnya. Tapi apakah dilarang? Kan tidak. Iya para. Oleh ditakoki wong, oh sembahyang apa kuwonot ngangkat tangan kalau hadisnya. Betul, memang tidak ada hadisnya. Tapi tidak ada larangan. Asalkan kita tidak melebihi salah harokatin mutawaliyatin. Sebenarnya bisa saja walaupun kita turunkan, tapi kita tidak boleh melebihi 3 itu. Misalnya kita turunkan ya habis i'tidal, kali rukuk terus i'tidal, sami Allahu liman hamidah, medun ya. Terus kita angkat, Allahumma hdina biman hadait. Ini kan satu toh. Sing penting menang. Allahumma hdina biman hadait wa afina biman afait. Tetap ini. Terus medun. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Medun. Kira berapa nih? Hah? Berapa? 2 atau 3? 2 toh? Enggak paham tak? Sang, enggak batal lah. Nah, ini penting ini. Kadang-kadang awake dhewe enggak ngerti. Ya. Jadi ketika kita itu mengangkat tangan, itu jangan diobah-obah. Ini yang bikin batal sembayangnya. Allahumma hdina biman hadait wa afina biman afait. Tawalana malah dinikmati. Lah piye wis sembayang iki? Kalau sudah angkat tangan ya sudah, kamu besarkan seperti ini atau ditempukkan sama salah. Tapi jangan diubah-ubah. Ini kadang-kadang kita itu tidak hati-hati. Yang aman itu begitu habis takbir ngangkat tangan setelahnya rukuk itu, tangan tidak usah diturunkan, aman. Paham ya? Dan tidak usah diusapkan ke wajah. Tidak usah diusapkan ke wajah. Biasanya kalau kita doa di luar sholat ya, kita usapkan ke wajah. Di dalam sholat tidak usah. Nanti Allahumma hdina biman hadait, langsung astaghfirullah wa atubu ilaihi sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin, langsung turun tangannya. Enggak usah walhamdulillahirabbil alamin.
Rasulullah itu kalau berdoa diraukan, diusapkan ke wajahnya. Iya. Tapi di luar sholat, di luar sholat. Kalau di dalam sholat enggak. Kalau hanya diusapkan sekali, ya ini bisa kita siasati. Jadi misalnya, Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini toh ya, terus langsung balik neh. Batal ora? Ayo coba angen-angenan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Praktek saya itu batal benar? Tidak. Kenapa? Karena tidak mutawaliyatin, tidak berturut-turut. Kalau kita maju ke depan aja boleh kok. Ono sop kosong, kita maju, boleh enggak? Boleh asalkan tidak berturut-turut. Langkah siji, kurang nih melangkah meneh loro, kurang nih melangkah telu. Yang dilarang itu atau yang membatalkan kan kita melangkahnya berturut-turut 1, 2, 3, atau sekalian tapi keras langsung melompat kayak kodok. Itu batal. Kalau praktek saya itu batal enggak? Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak mutawaliyatin. Kalau gerakannya lebih dari 3 ya, tapi tidak mutawaliyatin. Gerakannya 3 ini. Kan tidak mutawaliyatin, tidak masalah. Kalau ini yang batal, Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Cepet langsung gitu. Kan mutawaliyatin. Tidak ada masalah sudah. Yang penting kita mengetahui apa yang menjadi batal. Kalau kita tidak mengetahui yang membatalkan, ya itu nanti jadi masalah. Jadi kesimpulannya, bolehkah mengangkat tangan ketika berdoa di waktu qunut? Boleh. Dengan catatan selama tidak melebihi 3 gerakan yang berturut-turut. Yang kedua, seharusnya bagaimana setelah mengangkat tangan itu? Diusapkan apa tidak? Boleh diusapkan, boleh tidak. Dan terus kalau yang aman itu apa? Yang aman tidak usah diusapkan, yang aman. Terus Rasulullah itu melakukan tidak? Rasulullah tidak melakukan. Tapi apakah Rasulullah tidak melakukan kemudian membatalkan? Kan tidak. Apa semua harus ada hadisnya, semua harus ada dalilnya? Juga tidak. Enggak masalah. Harus menuntut dalil, didalili, dihadisi. Semuanya itu tidak harus ada hadisnya, tidak harus ada dalilnya. Semuanya itu yang penting tidak melanggar. Kalau di situ menuntut dalil, kita juga menuntut dalil. Apakah ada larangan? Ayo coba. Ada enggak larangannya? Tidak ada toh? Tidak ada. Yang nomor 2, apakah membatalkan sholat? Tidak toh? Ya, tidak, sudah. Ngapain diributkan? Nah, kan aman sudah. Tidak ada masalah kan? Yang jadi masalah itu kita meributkan sesuatu yang tidak tahu dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya tidak membatalkan sholat. Tidak tahu batalnya sholat, mubtilatus sholat tidak ngerti. Tapi Rasulullah kan tidak menganjurkan. Iya, Rasulullah tidak menganjurkan, tapi Rasulullah apakah melarang? Ayo, tidak tahu? Nah, itu tidak apa-apa. Gimana itu sembahyang tidak mengikuti hadis Rasulullah? Bukan tidak mengikuti, tapi saya juga tidak melanggar. Apakah semuanya harus mengikuti hadis Nabi? Kan tidak.
Awakmu mangan sendokan apa hadis Kanjeng Nabi. Ya ora. Ya tidak toh. Awakmu gawe kopiah ireng apa gawe hadis Kanjeng Nabi. Kan ora. Coba. Jadi tidak semuanya harus berdasar hadis. Intinya tidak melanggar syariat. Seperti itu. Saya itu kadang-kadang diprotes itu. Sholat rukuknya panjang, sujudnya panjang. Hadis kan ini itu juga begitu kalau kunutnya pakai ngangkat tangan. Mana hadisnya? Ya kan, ente tanya hadis, tidak ada memang hadisnya. Tapi saya juga tanya, apakah Rasulullah melarang? Nah, kamu harus bisa seperti itu bahasanya, supaya kita tidak dikalahkan oleh mereka sendiri jalur dalil, itu jalur dalil. Sudah. Dan ketika pada kalimat innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadillu ma wa sampai akhir itu tidak dianjurkan membaca amin. Dianjurkan membaca sendiri-sendiri baik imam ataupun makmum. Apa sebab? Karena itu bukan doa. Jadi di dalam kunut itu memuat dua tujuan. Yang pertama itu doa, yang kedua itu sana. Tujuan pertama doa memohon kepada Allah. Yang kedua sana memuji kepada Allah. Kalau yang pas sana itu ya nggak usah diamini, memuji-muji kepada Allah bu amini. Yang doa saja yang kita amini. Sampai level apa? Batasnya adalah fa'in nakatabdi walayuto sampai akhir. Kalau sudah astagfirullah wa atubu ilaih itu doa sudah amin. Amin. Kadang-kadang sih nggak ngerti ya, semuanya bacaannya kunutnya imam diamini. Fa inna katabdi amin wala yudu alaih amin. Lho ngamini apa enggak ndonga? Ya dah. Isinya itu memuji kepada Allah. Fa innaka taqdi, sesungguhnya engkau adalah zat yang menghukumi wala yudu alaih. Dan engkau ya Allah zat yang tidak bisa dihukumi, tapi engkau adalah maha memberi hukum. Para ya izu mana ada itu seperti itu memuji-muji Allah, Saya itu juga terpingkal-pingkal. Orang Indonesia itu kalau ketemu orang Arab itu langsung amin. Pakai bahasa Arab. Dipikir dia itu berdoa. Nah, padahal dia itu mengabarkan dirinya, mengabarkan teman lawan jenisnya, bagaimana kabarnya, sehat, bagaimana itu yang dengar amin. Jadi pernah pada satu saat ada jamaah itu minta diajak sowan ke syekh, salah satu syekh di Madinah. Saya antar. Begitu nyampe sana ketemu, gitu. Saya kan kenal sama syekhnya ini. Ya, yang saya antar ini di samping saya mendengarkan pembicaraan itu. Bicarakan padahal ini ngomong tanya tentang kabarnya gimana, tapi ini tamu yang diantar ini amin. Akhirnya saya tanya, ada kok amin ini ngomong kok amin nih. Akhirnya saya ditanya bagaimana kabarnya, datang dari Indonesia kapan, bersama siapa, sehat semua keluarga, ditanya seperti itu, tapi bahasa Arab. Kaifa halak? Wa kaifa ahlak? Mata cinta min Indonesia ila hadil Madinah. Bahasa Arab itu terus ngene. Amin. Dipikir semua bahasa Arab itu donga ngono ta.
Sampai saya hanya itu bilang, apa itu amin amin terus. Buaya dulu, bi anakku doa. Saya bilang dia menyangka kalau antum itu berdoa. Jadi akhirnya saya yang guyu. Wah, aksarun nas min Indonesia idza yasma'una kalam al-Arab wa yadullu annahu du'a. Aku bilang gitu. Jadi kalau orang-orang Indonesia itu kalau mendengar orang Arab berkata itu dipikir berdoa. Tidak semua bahasa Arab itu doa. Ini salah satunya. Di dalam kunut itu ada doa, ada sana. Sana itu memuji Allah, ngelem-ngelem Allah. Doa itu memohon. Jadi doa itu kita amini. Wala yaqifu al-ma'mu wahdahu bal yadkhulu fi sofi. Jangan sekali-kali dengarkan ini. Makmum berdiri dengan sof sendiri. Bal yadkhulu fi sof. Cari sof yang masih longgar. Kalau nggak ada, cari teman untuk bersama-sama mengisi sof. Wala yaqifu al-ma'mu wahdah bal yadkhulu fi sof. Jangan sekali-kali berdiri di sof sendiri. Yang paling baik itu sof yang depan. Sof yang depan dipenuhi dulu, baru bikin sof yang belakang. Malah saya lihat itu loh di CCTV itu loh, santri lah sembahyang, malah serem dewe ning mburi. Ndak ikut sof. Loh ini bagaimana? Ndak ngerti berkah ya arek-arek. Kalau sholat itu sofnya yang rapat, sofnya yang lurus. Sof yang pertama dulu dia dipenuhi. Setelah itu bikin sof yang kedua. Sof yang pertama belum full, sof yang kedua juga belum full. Wes gawe sof dhewe ning mburine. Itu pun dia berdiri sendiri. Tidak dianjurkan. Jadi kalau bikin sof itu nunggu sof yang depannya sudah full dulu. Karena sof yang paling utama itu adalah sof yang pertama. Setelah itu kemudian sof yang kedua. Dan seterusnya. Ya. Au yajurru ila nafsihi ghairahu, atau Anda menarik seseorang, ya juri itu narik sapa wong. Ya juru narik ila nafsihi untuk dirinya ghairahu selainnya makna. Narik koncone sini ngarep sebabnya gak ana wong meneh. Tariken kancamu sing ning ngarep jaken ning mburi. Dadi softnya menjadi ada temannya. Lah terus yang depan kan kosong. Ya yang depan biar merapatkan sendiri. Itu betapa pentingnya soft itu. Malah golek soft dhewe ning mburi gak ono kancane. Iki piye? Ora ngerti barokah soft arek-arek. Soft itu ketika rapat dan lurus itu bagian daripada kesempurnaan sholat. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Jadi kanjeng Nabi, sesungguhnya lurusnya shaf, rapatnya shaf itu adalah bagian daripada kesempurnaan sholat. Makanya aja sampai nggih shaf dhewe, baris dhewe, karo kancane, ini mburi dhewe. Senengane kok dhewe. Kumpul soft yang depan, kecuali yang depan itu sudah full, kamu bikin yang belakang. Boleh konco, nek ono konco liya. Kalau ono konco, yang depan ditarik pas di hadapanmu ditarik ke belakang. Boleh ya boleh, tapi ya kudu alon-alon nek. Bukan ada sembahyang malah mbok tarik gegere dek, kok ngene yo kaget diinjingkan. Ditarik ke belakang. Paham. Makanya orang sembahyang itu kudu ngerti ilmu, kudu ngerti fikih seperti itu. Kok moro-moro kancamu sop ini gak ono niki aku dhewe niki ngarep langsung pegang dulu, cet tarik ning mburi. Oh, ya situ. Mari iki dhisik dhek itu awakku kira-kira di cengkewing pisan mari salat gantian. Balas dendam. Jadi seperti itu ya. Utamakan sop itu penuh.
Bagaimana softnya? Soft, luruskan. Isi yang depan. Begitu. Sudah selesai, lurus, rapat, Kanjeng Nabi mulai. Sebab memang softnya orang sholat itu seperti barisan perang. Sufufuhum kasufufihim fil qital. Barisan sholat itu kasufufihim fil qital, seperti barisan dalam perang. Barisan perang itu begini, rapat, siap, tegas. Makanya dijaga, softnya dijaga, karena ini bagian daripada kesempurnaan sholat. Depan belum full, ojo gawe soft dhisik, difuli dulu. Saya kan sudah sering bilang, difuli soft. Soft itu adalah bagian daripada kesempurnaan sholat. Jika dirapatkan, jika diluruskan. Walayang bagi lil makmum ayat taqaddama ala imam fi af'alih. Tidak baik makmum itu mendahului imam dalam segi pekerjaannya, dalam segi perilakunya, atau dalam segi gerak-geriknya. Au yusawiyahu bal yabaghi au yata'akhkharu anhu. Juga tidak diperkenankan untuk bareng dengan imam, bareng. Bahkan lebih baik itu mengakhiri walaya wil ruku ila idang taha al imam ila khatir ruku, menunggu selesai atau menunggu sempurnanya ruku baru kita ruku. Sujud juga begitu, walaya wil sujud malam tasil jabatul imam ilal ardi. Kalau sujud, kita mau sujud, nunggu imam ini meletakkan kepalanya di bumi, baru kita sujud. Ini adab tata keramanya. Ya, mengakhiri titik, tapi kan nemen loh ya mengakhiri. Imam, Allahu Akbar. Makmum baru, Allahu Akbar. Mari maca Fatihah, maca surat, ruku. Imam ruku ya, Allahu Akbar. Makmum baru wis ngerti lek ruku wis pas. Baru makmum Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Makmum Allahu Akbar. Makmum baru Allahu Akbar. Paham ya? Paham enggak? Itu loh jelas tuh. Au yusawiyahu saya enggak bagus. Au yusawiyahu itu membersamai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allah, sami Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Membersamai. Allahu Akbar. Enggak bagus. Tidak dianjurkan. Yang bagus itu ayat ta'akharu anhu, mengakhiri sebentar, menunggu apa? Menunggu idzan taha al imam ila khatir ruku', sehingga menunggu imam itu sampai batas ruku'. Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Nanti imam i'tidal, awal i'tidal. Sujud enggak begitu. Allahu Akbar, langsung makmum Allahu Akbar. Itu. Malam tasil jabatul imam ilal ardi. Jangan sujud dulu sebelum sirai imam iki nemplek ning gone bumi. Paham? Nah, berarti kita enggak bagus ya, baru enggak bagus. Yang bagus itu nunggu sampai imam itu masuk dalam rukun selanjutnya. Rukuk berarti masuk rukun, ini langsung masuk rukuk. Kita sujud. Kita tak promoning ya. Kalau enggak kita praktekkan ya, bagaimana kita bisa sempurna salatnya? Karena ini adalah banyak yang
melakukan tidak seperti itu, tidak melakukan seperti tata keramanya dalam berjamaah, gak bareng, ya. Ini penting sekali. Adapun Jumati